Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan progres dari proyek konsultasi untuk proyek inventory untuk di lab ITB. Jadi, untuk pertama saya akan menjelaskan dulu tentang si milestone, update milestone-nya. Jadi, sekarang kami sudah masuk di bagian sini, sudah dimasuk di pengembangan front end, di mana itu tadi sudah selesai untuk dashboard sendiri, sudah selesai di tanggal 23 dan akan dilanjut untuk peminjaman, pengambilan, dan pengembalian. Dan ini ada tanggung jawabnya, sudah ada juga. Selanjutnya juga ini kita akan selesai di tanggal 27 Mei 2025 ya. Itu juga udah sekalian sama metode performa dan juga sebagainya. Terus juga di sini juga saya sudah buat istilahnya kayak grand chart-nya juga ini per ini. Terus juga ini udah ada critical path-nya. Jadi ini udah ada editornya, jadi udah buat, dan ini akan workflow-nya kita seperti ini. Kalau yang seperti ini berarti dia paralel ya. Kalau ini memang ada beberapa cara, jadi untuk hasilnya lebih jelasnya seperti ini. Jadi dimulai dari yang satu, dia ke B, ke C, D, E, dan sampai ujungnya itu di 87, itu sesuai dengan yang ada di ini. Sesuai 87, lalu juga performulanya juga sudah diupdate. Nah, mungkin itu untuk update dari si milestone kita juga. Nah, untuk masalah PKS, kebetulan kami sudah mendapatkan nomor UPI, kemarin sudah nomor UPI, sudah menghubungi, dan juga ini nantinya akan dilanjutkan untuk memintai tanda tangan melalui admin juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang si progres itu sendiri, progres proyeknya, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, untuk progres inventory management system di Vivota ini sudah mencapai front end, tapi baru tampilan dashboard utama dan list barangnya saja. Mungkin saya share screen dulu. Nah, di sini ada tampilan dashboard utama ya, seperti yang sudah didesain di Figma. Berikut kami implementasikan dalam Laravel-nya. Di sini ada namanya inventory management system Vivota admin login, dan ini produk-produknya bisa di scroll. Kemudian di sini ada list barang ya, kita klik pinjam barang misalnya. Nah, di sini akan menampilkan list-list barang yang tersedia di database. Di sini bisa ditambahkan juga. Ada kategori, kemudian klik pinjam. Mungkin baru segitu untuk progres dari frontend karena memang harinya juga lumayan lama ya. Mungkin langsung ke backend ya. Nah, di pinjam barang ini saya udah membuat backend-nya yang dimana ketika nanti mahasiswa mengeklik sebuah page tambah barang, maka akan ke list barang, yang dimana di list barang itu ada barang-barang yang tersedia untuk dipinjam, kayak misalkan printer, Epson, dan yang lain-lainnya. Itu dia bisa ngambil barangnya tuh sesuai dengan stok yang sudah tersedia. Kalau memang sudah lebih dari, kalau memang meminjamnya lebih dari stok yang tersedia, maka akan ada sebuah peringatan gitu. Mungkin bisa dicontohin kayak yang dua itu. Nah, nah kalau lebih dari dua maka akan ada peringatan kalau stok itu tidak mencukupi gitu. Nah, selanjutnya ini ada cari barang, yang dimana di list barangnya juga dia bisa mencari barang si mahasiswanya, misalkan ingin mencari printer, mungkin bisa dicari search. Nah, maka kan yang hasilnya tuh ya hanya printer saja yang munculnya. Dan di situ juga selanjutnya saya sudah membuat backend dari filter, yang dimana filter ini ada beberapa dari kategori gitu, yaitu elektronik, peralatan kantor, dan komponen. Mungkin bisa dipencet salah satu. Nah, terus pencet filter, maka akan filter itu kategori elektroniknya saja yang akan muncul. Nah, ini contohnya kayak yang muncul itu hanya kategori elektroniknya saja. Selanjutnya mungkin ke semua kategori dulu, boleh. Nah, nanti ketika si mahasiswa misalkan menambah, bisa mungkin contoh kertas A5. Nah, terus barang yang lainnya coba pinjam. Nah, dia akan dijumlahin di keranjang pinjam yang ada di bawah tengah itu. Nah, ketika mahasiswa mencet boleh gitu, bisa dipencet. Nah, nanti akan ada hasil dari eh, keranjang yang tadi, maka akan ditampilkan di keranjang ini. Nanti mahasiswa ini tinggal mengisi NIM, terus nama dan juga kontak. Dan juga sebelahnya itu ada tanggal kembalinya tuh kapan. Karena kalau buat tanggal pinjamnya itu kita udah otomatis di hari itu gitu, di backendnya itu kita otomatis untuk di hari ini gitu. No, nanti tinggal submit peminjaman. Nah, maka si data-data yang tadi itu sudah masuk ke data admin. Nanti akan dijelaskan untuk admin dashboardnya. Nah, selanjutnya buat ambil barang kurang lebih sama kayak pinjam barang buat backendnya mah. Nah, sama kayak gini. Ada searching, ada kategori, ada filter, bisa nambah, dan bisa nanti mahasiswa tinggal ngisi NIM, nama, kontak, tambah pengambilan. Udah, itu aja sih buat tambah pinjam barang buat backendnya mah, hanya segitu saja.
Mungkin selanjutnya buat admin aku kembalikan ke rekan saya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut saja ke bagian adminnya. Gue langsung coba login ke adminnya, isi username sama passwordnya. Nah, di sini sudah terlihat ya, isiannya juga sudah memiliki identik dengan Figma, hanya saja belum terlengkap. Di sini udah ada data barang masuk sama list produk. Data barang masuk tadi sudah terlihat tuh yang bawah tadi yang ditambah oleh ditambah sebelumnya gitu. Bukan data masuknya gitu. Ulang saja ke misal ke riwayat peminjaman dulu. Jadi di sini kita sudah buat berdasarkan filter juga ya. Coba mungkin untuk agar filter buktinya nyala, coba status pinjamannya diganti. Jadi apa aja bisa sedang dipinjam. Terus di filter berdasarkan tanggal pinjam. Tanggalnya di set dulu. Baik. Misalnya dari tanggal April 20 sampai 26. Ya kita filter. Oke, jika sudah terfiltrasi berdasarkan status dengan tanggal pinjamnya, coba boleh pencet tombol ekspor PDF. Nah, di sini akan otomatis mendownload hasil PDF-nya, dan jika kita buka, hasilnya akan terlihat seperti berikut ini. Jadi setelah yang hasil filterisasi tersebut sudah dieksporkan ke dokumen PDF gitu. Di sini ada ID, nama siswa, NIM, barang, dan sebagainya juga. Berlaku juga dengan riwayat pengambilan ya. Jadi untuk ekspornya sama juga. Boleh coba aja. Jadi misal dari tanggal dulu. Dari tanggal 20 sampai 26. Ya kita terapkan filter, otomatis akan terfilter berdasarkan tanggalnya tadi. Jika kita download dan dibuka PDF-nya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi ya mirip-mirip aja. Terus bagian notifikasi, boleh ke notifikasi. Nah, itu notifikasi ini sebelumnya kita telah berdiskusi dengan mitra bahwa kalau ada barang yang kurang dari barang limit barangnya, jika kita pencet ke produk, misal coba ke menu produk dulu. Di situ ada atribut stok minimum. Nah, misalnya ada barang yang kurang dari atau sama dengan dari stok minimum, notifikasi tersebut akan muncul dan akan memberitahukan bahwa admin harus menggantinya atau menambahnya. Jadi misal, misalnya pertama tuh barang dengan nama laptop Lenovo tersisa 2. Coba kita ke produk lagi. Nah, di situ laptop Lenovo stok sekarang saat ini yaitu 2, sedangkan stok minimumnya juga 2, makanya muncullah notifikasi. Dan jika kita edit stoknya atau ditambah, coba ditambah, diedit. Misal stoknya jadi 10. Simpan perubahan. Nah, disitu kan stoknya sudah 10 ya, paling atas. Sama nama juga data barang masuknya. Nama jumlahnya nama 8. Lalu jika kita balik lagi ke notifikasi, seharusnya notifikasi yang tadi sebelumnya dialertkan sekarang sudah tidak ada. Mungkin itu saja dari saya. Balik lagi ke project manager kita. Marco, silakan. Oke, mungkin untuk laporan udah sampai segitu aja ya, mulai dari milestone-nya, PKS dan juga dari proyek itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.